Mengapa Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi tetap ngotot situng KPU dihentikan sementara KPU mengaku sudah melakukan perbaikan kesalahan input? Kita akan langsung berdialog dengan sejumlah narasumber kami yang hadir di studio. Kami perkenalkan satu persatu, ada Fasko Ruseimi dari BPN Prabowo Sandi, ada Bang Dery Sitorus dari TKN Jokowi Maruf, dan juga ada Prof. Marsudi Kisworo yang merupakan perancang ataupun arsitek sistem IT KPU. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Saya terlebih dahulu ke Prof. Marsudi. Prof, dari putusan Bawaslu kemarin, jika kita cermati, yang dijewer sesungguhnya adalah input datanya, bukan situngnya. Anda adalah arsitek sistem IT KPU. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, mungkin saya agak jelaskan agak mundur ya supaya jelas ya. Jadi dulu arsitektur sistem pemilu itu dirancang tahun 2003. Dan sampai sekarang arsitekturnya masih sama. Tapi mungkin bangunannya bisa beda, tapi denah dan sebagainya, bagian-bagian komponennya, ada situng, sitarlih masih tetap sama. Nah, pada waktu tahun 2003 dirancang itu, situng itu memang ditujukan agar masyarakat bisa berpartisipasi, ikut memonitor proses perhitungan suara. Jadi prinsip akuntabilitas, transparansi. Iya, untuk itu. Jadi bukan sebagai alat untuk perhitungan, bukan. Nah, karena itu prosesnya adalah yang utama itu adalah bagaimana C1 bisa ditampilkan di situng. Itu yang utama. Sehingga semua masyarakat bisa memonitor kalau terjadi penyimpangan, itu langsung bisa dilihat di sana. Nah, ya, tapi pertanyaan berikutnya yang menarik yang harus dijawab adalah mengapa salah input data itu bisa terjadi dalam desain sistem IT KPU? Input datanya kan begini, jadi makanya tadi saya sampaikan dulu ya. Jadi situng itu prinsipnya sebetulnya adalah untuk transparansi, karena itu sebetulnya yang tampil pertama itu harusnya C1. Nah, pada waktu implementasi, karena saya nggak ikut yang terakhir ini, dua pemilu terakhir ini saya nggak ikut ya. Mungkin mereka berpikir kalau masyarakat hanya ditampilkan C1 saja, suruh ngitung sendiri, nanti masyarakat ribut lagi, gitu kan. Karena tahun 2004 pernah tim itu dikritik, katanya itu kan kalkulator saja begitu. Nah, jadi akhirnya mungkin di dalam implementasi mungkin nanti developernya bisa dipanggil di sini, dihitungkan, ditampilkan untuk di samping form C1-nya, angkanya juga di entry. Nah, disitulah ketika angka di entry itu bisa timbul potensi kesalahan, karena jumlahnya banyak. Nah, yang kedua adalah begini, petugas data entry itu harus taat pada kertas. Jadi kalau misalnya jumlah totalnya salah, dia tidak boleh koreksi, karena dia tugasnya hanya entry. Nah, yang mengoreksi harus kertasnya. Nah, kalau saya amati, mungkin sama disampaikan oleh Ketua KPU tadi, sebetulnya memang kesalahannya itu ada ribuan. Tapi di ribuan itu, yang berpengaruh pada suara itu sedikit sekali. Mungkin hanya 200-300. Yang lain tuh gini, salah jumlah total. Itu nggak ada pengaruhnya pada perolehan suara. Atau ada C1-nya nggak cocok dengan angkanya, itu juga nggak mempengaruhi. Atau yang lebih banyak juga C1-nya tidak ada. Dari penjelasan ini, Fasko, mengapa BPN tetap ngotot bahwa situng harus dihentikan padahal yang salah adalah sistem input datanya? Ya, gini loh. Jadi kalau kita perhatikan, ini sebenarnya kita jangan berpikir dari proses hitung ini aja. Situng memang pasti sudah salah itu ya, dan sudah terbukti melanggar sesuai keputusan Bawaslu. Nah, kejadian Bawaslu tidak menyalahkan situng ya. Bawaslu menyalahkan input data ataupun maladministrasi dalam input data. Keputusan Bawaslu terakhir, yang poin pertama adalah menyatakan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi. Betul, kita sepakat input data. Itu kita tata cara loh. Jadi proses dalam situng itu salah gitu loh. Ini kita bukan bicara ini benar atau salahnya yang mana, tapi pada prinsip kehati-hatian dalam demokrasi ini sudah sangat dilanggar gitu loh. Jadi apa ya? Saya melihat ini semacam ada kayak seakan-akan ada penggiringan opini buat menciptakan bahwa seakan-akan itu yang menang adalah kelompok sebelah. Ini sinyalemen ini datang dari mana? Jika kemudian disebutkan tadi bahwa angka kesalahan itu tidak semasif sebagaimana yang diperkirakan? Ya mungkin Pak Profesor belum memantau lagi secara jeli, tapi dari kelompok kami melalui beberapa ahli-ahli IT kami juga sudah memantau ada puluhan ribu kesalahan di situ. Jadi kalau kita jumlahkan itu sangat besar jumlahnya, Pak. Sangat besar, dan itu mempengaruhi ya kan, ini menurut menurut Bang Deddy enggak juga, tapi kalau menurut kita sudah analisa semua dan kita punya bukti fakta yang sangat valid dan jelas. Faktor penambahan suara dan pengurangan suara kami itu sangat besar sekali. Bang Deddy. Pertama, situng itu adalah bagian dari perintah undang-undang, ya, itu harus dilakukan. Jadi meminta menghentikan situng sama saja meminta supaya KPU melanggar undang-undang. Jadi itu salah, ya.
Jangan pernah berpikir. Yang kedua, Undang-undang yang nomor berapa, Bang? Nomor 14 mau saya baca, bisa saya baca semua nih sampai sore pun saya bisa baca nih. Skip saja. Oke, kita paham Ini itu. saya baca semua biar dia puas ya. Oke, Pasal Bang, kita 13 huruf B durasi di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, pasal 22 ayat 2 huruf B, huruf D dan seterusnya mau dibaca terus. Kalau bisa dibacakan di situ Bisa. intinya. Nah, nanti saya proses copy. hitung yang Ntar dulu dong, saya dulu ngomong. Saya dulu. Patokan kita hari ini adalah putusan Bawaslu. Silakan. Jadi putusan Bawaslu itu jelas, bukan situng yang dipermasalahkan. Tidak ada yang salah dengan situng. Yang salah adalah ditemukan ya sesuai dua keputusan dari KPU. Pertama menyatakan terbukti melanggar tata cara dan prosedur SOP. Ya, itu tadi yang namanya manusiawi. Kita tahun 2009 itu hanya C1 yang diupload seperti tadi yang dikatakan oleh narasumber kita, sehingga masyarakat sendiri yang menghitung. Nggak ada masalah. Ya. Yang kedua, tahun 2014 baru mulai. Hanya jumlah. Hanya jumlah. Ya. Lalu tahun 2019 ini lebih kompleks lagi. Semuanya diinput di dalam situng itu. Belum lagi ditambah ini pemilu serentak. Jadi yang dipermasalahkan oleh KPU Bawaslu adalah SOP tata caranya, bukan situng. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan input di dalam situng itu merugikan 01 dan 02. Kita punya banyak buktinya, nggak perlu bilang puluhan ribu. Dua-duanya diuntungkan dan dirugikan karena kesalahan input itu terjadi pada perolehan 01 dan pada perolehan 02. Lo kau puluhan ribu mana? Ya, coba Abang tunjukkan. Ini saya baca aja dulu. Lo kamu mana? Di mana 01? Wah, kan dipresentasikan. Oh, saya baca ya. Ya, oke. Saya tunjukkan sama Anda sebentar. 01 yang dirugikan. Oh, saya tunjukkan satu aja. Satu aja buat Anda. Katanya cuma satu. Lah, Anda puluhan ribu nyuruh orang. Anda puluhan ribunya mana? Sudah kita presentasikan di site, Abang ada. Mana? Kita undang. Presentasi apa data bodong itu? Lu kok data bodong? Ya Allah. Kita adu, nanti kita omongin. Kita udah undang kalian berkali-kali. Undang di mana? Kalian nginput data aja di kafe kok ngomong. Kok di sebentar kafe? ya. Jadi saya mau tunjukkan dulu sama mereka ini. Yang diuntungkan dan dirugikan dalam kesalahan input data itu adalah kedua paslon. Tidak hanya satu. Ya katanya, tapi nggak ada buktinya. Nanti datang. Ya coba mana datanya? Begini deh, kapan kamu mau? Ya, BPN dan TKN ayo ketemu. Ayo data. Kita siap, data kita udah lengkap kok. Jawab di depan rakyat, kapan mau? Ayo. Kapan? Siap, kapan pun kita siap. Kapan pun. Oke, hari ini saya undang. nih. Sekarang pun kita siap. Saya punya Jangan data kayak semua. anak kecil. Jangan kayak anak kecil. Jangan anak kecil deh. Agar diskusinya lebih berbobot. Makanya saya selesaikan dulu. Tunjukkan datanya dong. Anda ngomong puluhan ribu, mana datanya? Ada saya mau baca sekarang. Ada saya punya data. Sekarang kita pakai data KPU aja. Giliran saya berbicara. Ya, ini data KPU. Digugat ke bawah. Ini saya tunggu ya, kita tunggu. Data KPU ya. Rekap salah entry data hasil pemantauan dan helpdesk per 18 Mei. Itu sebanyak 269. Ya puluhan ribu ini dari goto entah dari mana saya nggak ngerti. Ya makanya. Diam dulu, saya baca dulu data KPU ya. Data KPU nih. 269 ya. Total TPS yang sudah di-entry itu 681.000. Dari 269 ditemukan kesalahan dalam rekap itu sudah dalam proses perbaikan 13 dan sudah selesai perbaiki 256. Gitu loh. Jadi jangan bicara puluhan ribu. Kita sudah karena ini sudah kebiasaan menghasut rakyat. Pengaduan kepada Bawaslu menghasut sih jelas buktinya. Kita sudah serahkan buktinya semua. Kalau begitu kita tunggu dong. Entar dulu. Anda mengadu kan belum tentu aduan Anda benar. Nah, itu dia. Nanti hasil keputusannya tunggu dulu. Sebelum itu jangan dulu berkesimpulan. Kita doakan semoga sama dengan orang pengadilan dan berakal sehat. Kalau ada kesalahan bahwa semua bukti yang sudah kita bawa di hasil pengadilan. Puluhan ribunya diputuskan betul-betulnya. Puluhan ribu Anda sampah. Kalau dari TKN mau saya buktikan. Tahun 2014 kalian menggugat ke MK. Silakan buka YouTube. Ini saya baca, saya tunjukin aja loh. Kan ngakunya doang. Saya buktikan dulu. Supaya rakyat Indonesia nggak dibohongin terus sama mereka ini. Dibohongi, kita udah bawa data sesuai konstitusi ke Bawaslu. Mari kita tonton nih. Mari kita tonton bagaimana tahun 2014 yang namanya pendukung Prabowo di depan MK ketika diadili oleh hakim Mahkamah Konstitusi tidak bisa menunjukkan data apapun. Ini kita lagi bahas apa? Padahal gimana sih? Ini sama kejadiannya. Bawa ke Bawaslu. Kejadiannya sama. Ke Bawaslu kok udah jelas. Kita tunggu hasilnya. Iya, hasilnya makanya mudah-mudahan. Makanya jangan berkesimpulan. Kita sama-sama berdoa, Bang. Jangan berkesimpulan. Di bulan Ramadan ini semua jadi berakal sehat nih. Makanya jangan suka nuduh. Anda berdua diam dulu sebentar. Anda berdua diam dulu. Giliran saya berdua dengan Prof. Masudi berbicara. Oke, Prof. Ribut di sini. Kita santai-santai, Prof. Iya, santai
Oke, Prof, mengapa begitu penting untuk mempertahankan situng ini demi asas akuntabilitas dan transparansi? Ya, ada dua. Yang pertama tadi memang perintah undang-undang. Yang kedua adalah supaya masyarakat ikut memonitor. Ya. Jadi masyarakat ikut di dalam proses kontrol terhadap perhitungan suara. Kenapa? Karena pada perhitungan suara berjenjang itulah dimungkinkan bisa terjadi manipulasi. Bagaimana kontrolnya? Kan biasanya ada saksi di situ. Tapi saksi aja mungkin nggak cukup. Nah, disitulah diberikan kepada semua masyarakat bisa ikut memonitor. Karena itu menurut saya sebetulnya ya. Kalau kesalahan itu bisa ditolerir tidak? Kesalahan kalau begini, saya pernah mendownload data KPU pada waktu masih 30 sekian persen. Ya. Itu yang dibilang salah itu ada sekitar 1000 sekian gitu ya. Tetapi tadi salahnya itu tidak pada salah di perolehan suara. Salahnya itu salah jumlah total, salah C1-nya tidak ada gitu ya. Tapi yang salah di perolehan suara itu nggak sampai 200 waktu itu ya, nggak sampai 200 dan itu pun terdistribusi. Ada yang menguntungkan 01, ada yang menguntungkan 02. Saya masih punya datanya itu ya. Jadi dua-duanya diuntungkan memang dan dua-duanya juga dirugikan. Kenapa? Karena menurut saya waktu itu memang jadi saya yakin tidak ada proses kesengajaan di situ. Itu proses manusiawi kesalahan. Tapi memang ini tidak bisa ditolerir menurut saya sebagai orang IT. Saya mengatakan bahwa prosedur data entry yang benar itu ada tata caranya. Misalnya kalau dulu waktu dirancang itu harusnya setelah scan C1-nya diupload baru data di entry. Nah sekarang banyak terjadi misalnya C1-nya tidak berhasil diupload, tapi petugas data entry-nya kan nggak mau nunggu. Dia WA ke KPPS atau kalau nggak telepon, dikasih tahu angkanya. Di entry lah angka itu sebenarnya tidak boleh. Nah itu harus tidak boleh dilanjutkan lagi. Nah kemudian yang kedua adalah pada kesalahan jumlah total itu mestinya di dalam rancangan awal itu ketika terjadi kesalahan memang di komputer angkanya jumlah totalnya berbeda dengan yang diketik, itu harusnya masuk ke verifikator namanya. Nah, tetapi kembali sebetulnya pertama jumlahnya nggak banyak, ya. Dan mungkin pengaruh pada perolehan suara juga mungkin 0,0 sekian persen, nggak signifikan. Nah, yang ketiga adalah sebetulnya begini, saya sebetulnya ingin mengajak. Ini kan perhitungan suara berjenjang itu akan berakhir kira-kira seminggu lagi. Betul. Semuanya fokus saja ke sana. Karena kalau ribut situng, nanti begitu sengketa di MK, nggak bisa dipakai itu. Dan saya mau tambahkan sedikit aja ya, soal situng. Sudah ada disclaimer di situng itu. Apa disclaimernya? Data entry yang ditampilkan pada menu situng adalah data yang disalin apa adanya dan seterusnya. Yang kedua, apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada formulir C1, dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan. Ketiga, apabila terdapat perbedaan data antara entry di situng dan salinan formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis pada salinan C1. Terakhir, yang paling penting, data yang ditampilkan, ya. Data yang ditampilkan pada situng bukan merupakan hasil resmi perhitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi itulah yang dijadikan yang punya komplikasi hukum. Jadi jangan situng diributkan. Jika disebutkan tadi kekuatan hukumnya adalah hasil plenonya nanti, hasil pengumumannya. Pleno berjenjang. Bagaimana kemudian respon BPN soal ini? Ini kan kalau Bang Deddy ini kan dari tadi cuap, tapi datanya cuma nggak jelas. Ini yang dibahas pun sebentar dong, gantian dong. Bukan kau nuduh orang itu loh. Nggak nuduh, sebentar. Kamu yang menyebutkan puluhan ribu, mana buktinya? Ya udah, abang selesaikan dulu, baru saya ngomong deh. Oke, ngomong lah. Tapi jangan nuduh. Bukan nuduh gini loh. Selama ini kan kami menempuh semua jalur konstitusi. Baik itu mengadukan itu kepada Bawaslu, membawa semua bukti-bukti yang konkret dan jelas. Kita lakukan dan alhamdulillahnya Bawaslu sudah memutuskan proses itu bermasalah gitu loh. Proses yang bermasalah bukan proses yang bermasalah, SOP. Baca dong makanya, Bang. Ini kan saya udah baca tadi buat Anda. Nih ya, saya punya data. Bahkan saya punya pernyataan yang saya capture di sini adalah saya punya putusannya. Pernah menyatakan bahwa salah sedikit saja pemilu akan disebut gagal. Coba salah sedikit saja pemilu sudah bukan gagal. Situng. Aduh, ini salah muter-muter. Bukan salah situng. Ini deh, Bang. Ini kan proses kalau mau bicara itu bicara apa nih? Mau bicara situng, mau bicara situng dong. Kita bicara situng. Ya udah situng itu tadi. Keputusan situng tadi saya sudah bacakan bahwa situng bukanlah tidak berpengaruh terhadap penentuan hasil pemilu. Loh, bukan masalah tidak berpengaruh. Jadi ngapain dipermasalahkan? Loh, kan ini lagi bahas ini katanya. Loh, ya makanya. Kalau mau bahas yang lain saya lebih banyak agendanya, banyak jika datanya. kemudian situng ini dipertahankan demi transparansi, akuntabilitas, kemudian sudah diubah beberapa data yang salah dan disebutkan tadi tidak hanya di BPN, kemudian juga TKN juga dirugikan dengan sistem ini dan maladministrasi ini. Lantas mengapa kemudian ngotot untuk ini dihentikan begitu? Bukan ngotot gini Mas. Jadi gini ya.
kalau memang sudah diputuskan oleh Bawaslu ini ada bermasalah proses ini. Kalau sudah diputuskan, berhenti dulu, perbaiki dulu, jangan diteruskan lagi. Ini kan menggiring terus opini nih. Seakan-akan ini proses ini benar aja gitu loh. Tadi yang seperti Prof sampaikan tadi, ini mungkin Prof tadi baru baca sampai sekitar berapa persen tadi, kecil ya, mungkin. Dan kita sudah memonitor dengan jelas dan konkret. Data kita jauh lebih banyak bahwa memang betul-betul ada puluhan ribu. Jika saya simpulkan, Anda menyatakan bahwa Anda sepakat dengan menyatakan bahwa ada salah input data, itu merupakan kesalahan KPU, tapi Anda tidak menerima keputusan KPU, Bawaslu yang juga menyatakan bahwa situng tetap dipertahankan, dilanjutkan. Ya mana terus dipertahankan? Bawaslu menyatakan dipertahankan. Rekomendasi Bawaslu itu tetap untuk mempertahankan. Bawaslu minta untuk perbaiki. Kalau mau diperbaiki, berhentiin dulu dong. Sekarang gini Prof, kalau kita mau fair, nggak ada perintahnya diberhentikan. Bukan, ini ada ahli IT di sini nih. Kita itu bicara hukum, bukan ahli IT. Sebentar, Bang. Perintahnya perbaikin SOP, bukan disuruh berhentikan. Udah, jadi Bang. jangan ngarang. Udah Bang, ini saya dipotong-potong mulu sama Abang dari tadi ini. Aku juga kau potong. Mana? Prof, gini Prof, saya tanya Prof. Menurut Prof, kita fair nih Prof ya. Prof harusnya bisa berpikir objektif. Apakah proses ini bermasalah? Apakah alat itu bermasalah? Alatnya tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah SOP yang dilanggar oleh petugas. Oke, intinya proses hitung itu bermasalah. Hitung itu bermasalah kan? Ini jadi begini, ada SOP, misalnya tadi bahwa petugas itu tidak boleh mengentri angka kalau SC1-nya tidak muncul. Nah, itu dilanggar. Jadi ini bermasalah kan, Prof? Ini bermasalah nih barang nih kan? Ini situng ini bermasalah kan, Prof? Enggak, situngnya bermasalah. Dan sudah diputuskan ke Bawaslu, udahlah, nggak usah yang diputuskan Bawaslu. Pembelaan aja udah jelas salah. Tadi kau bilang mau dibaca lagi nggak ini keputusan Bawaslu? Harus ditemukan kesalahan prosedur SOP-nya, Bos. Bukan situngnya yang salah. Biasa wajar kalau orang yang salah nggak pembenarannya wajar. Anda mau bicara hukum apa asumsi apa opini? Keputusan Bawaslu nyata. Gimana? Baca dong, baca. Kita sudah dibaca lagi. tadi. Menyatakan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar. Iya. Melanggar. Melanggar apa? Bahkan melanggar apa? Jangan potong dong. Melanggar tata cara. Tata cara. Ya kan? Apa itu tata cara SOP? Ya betul, salah nggak? Tapi melanggar. Bukan situngnya kan? Melanggar nggak? Gimana sih? Melanggar nggak? Saya tanya, melanggar nggak? Melanggar apa? Tuh kan pembelaan lagi wajar. Bukan, melanggar apa? Gak apa-apa, Bang, pembelaan terus gak apa-apa. Yang penting jelas. Anda jangan kita memanipulasi. Manipulasi. Menyatakan itu Anda memaksa orang mengatakan bahwa situng salah. Loh, ini kan Bawaslu yang ngomong. Nih, tidak situng yang dikatakan salah. Tata cara dan meyakinkan melanggar tata cara. Ya kan udah. Salah nggak tapi? Tata cara. Salah nggak? Situngnya benar nggak? Tuh, benar apa salah? Saya tanya. Situngnya ada disebut nggak di situ? Oke. Kalau Abang terus ya bener aja. Saya simplifikasi. Gini, pertanyaannya saya simplikasi untuk Vasco. Jika kemudian situng dipertahankan, dilanjutkan, kemudian menurut Anda ini salah, akankah melapor ke DKPP atau sudah? Ya kita tunggu. Katanya karena KMK juga nggak bakal katanya. Kita apa langkah semua jalur konstitusi kok. Semua jalur konstitusi kita ikuti. Termasuk lapor ke. Jadi KMK nanti KMK nggak? Lu ngapain KMK, orang gue menang, kita menang kok. MK konstitusi. Lu kita yang menang, Abang mungkin yang KMK kalau katanya dicurangin kok menang. Kita walaupun dicurangi tetap menang. Gini, sebenarnya yang mencurangi Pak Prabowo itu timnya sendiri. Lo kok tim sendiri? Karena tanggal 17 klaim menang 62%. Kemarin 54 kan dikurangin. Yang salah timnya Pak Prabowo. Makanya ini nggak paham, nih gagal berpikir nih Bang Deddy nih. Pada saat itu kan tanggal berapa? Proses kan ada nih data terus sampai di akhir kemarin baru akhirnya berubah. Jadi poinnya walaupun dicurangi 3 sekian bulan cuma nambah 144.000 TPS. Ngakunya pada hari pertama itu sudah sekian ratus ribu TPS. Tapi sudahlah. Sekarang gini, bagi saya tidak masalah. Mereka mau bilang situng kayak apa, sinting kayak apa. Faktanya undang-undang menyatakan yang menentukan pemenang pemilu adalah rekapitulasi berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional. Pada hari ini sudah 17 provinsi diputuskan bersama oleh saksi paslon 01, 02 tidak ada keributan. Jadi mau ini hanya ribut-ribut pembentukan opini, bukan proses hukum. Karena apa? Proses hukumnya adalah proses tadi pleno di KPU dan tidak dipersoalkan. Itu juga menarik. Ketika pleno KPU ini juga disebutkan juga ditolak oleh kubu BPN Prabowo Sandi. Mengapa demikian, Vasco? Ya jelas lagi kan tadi karena kalah lah, karena apa lagi sih? Kita udah sampaikan kalau menang masa ditolak? Ini lagi penggiringan opini menang. Orang katanya KPU belum mutusin, gimana sih? Menolak hasil pemilu, menolak rekapitulasi. Sekarang sudah 81% data. Kita masih diakuin juga, katanya dia salah. Kita menang. Gimana tuh masih menang gimana? Menang. Ini yang klaim siapa sebenarnya gitu loh.
itu. Jadi Saya prinsipnya mengatakan kami menang. Saya loh, bukan Pak Jokowi ya. Bang Saya. Deddy ini hobinya dipotong terus omongan kita. Jadi sebentar, gini Bang. Kalau kita bicarakan proses pemilu ini, kecurangan yang kita duga kecurangan itu adalah bukan cuma pada saat situng itu aja. Jadi pranya juga sudah ada kecurangan. Pada saat proses kampanye ada juga dugaan kecurangan. Pada saat titik kampanye pencoblosan juga kecurangan, bahkan sampai setelahnya gitu loh. Ini kan panjang. Ini yang nggak paham undang-undang. Sebentar, kita bacakan dulu informasi Bang. Sebentar, kita bacakan dulu informasi.